Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam program doa dan puasa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada petang sore hari ini Tuhan. Kembali Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa menyelesaikan doa dan puasa kami. Dan bahkan pada kesempatan ini dalam program online kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan juga Tuhan mengurapi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dan diingatkan oleh Tuhan untuk kami tetap berada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam program doa dan puasa. Ya, saya mengerti bahwa kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah setahun lebih ya, kita bergumul, berjuang dengan begitu luar biasa. Tidak hanya melawan masalah COVID-19, tetapi banyak hal yang kita perangi. Ketakutan itu baik ketakutan dalam hal COVID-nya, ketakutan dalam hal ekonomi, ketakutan dalam hal kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Kita dianjurkan atau diberitahukan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Tantangan tidak semakin mudah, tapi semakin kuat kita hadapi karena memang kita semakin diuji untuk tetap berada di dalam Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Anda harus punya komitmen yang kuat dengan Tuhan untuk tetap memastikan, memutuskan bahwa kita tetap berada di dalam Tuhan. Kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang malas beribadah, malas berdoa, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah walaupun dalam bentuk online. Ya, kita berharap bahwa kita sesegera mungkin ya akan melakukan ibadah onsite langsung bersama-sama di gereja. Tetapi kita masih tetap harus taat pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan tidak hanya di negara kita tapi di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama akan membacakan firman Tuhan untuk merenungkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, apalagi dalam program doa dan puasa pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan pada kesempatan ini terambil di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian A. Surat Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19, kita tahu ya ada 3M yang harus kita lakukan sebagai protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak atau social distancing. Kemudian ada tambahan 2M lagi, tidak berkerumun, tidak melakukan kerumunan banyak orang, kemudian mengurangi aktivitas-aktivitas. Tapi yang paling 3M ini yang paling penting. Kemudian di sana dikatakan social distancing. Ya, kalau saya melihat ya budaya Indonesia itu sebetulnya melakukan social distancing adalah sesuatu hal yang tidak mudah dilakukan. Karena kita menganut budaya bersosial bersama-sama dengan masyarakat, berkerumun, kemudian ngobrol bersama, bertukar cerita, pengalaman, tertawa, ya kan, bahagia dan sebagainya. Kita berkumpul. Kita salam-salaman, bahkan ada yang suka peluk-pelukan begitu ya. Laki-laki dengan laki-laki ya, jangan sembarangan. Tapi itu budaya yang biasa terjadi. Sehingga ketika ada larangan tentang social distancing, maka itu seolah-olah menjadi ancaman atau menjadi hal yang tidak menyenangkan. Walaupun kita lakukan sudah setahun lebih.
Saya masih suka melihat loh beberapa tempat kalau saya datang gitu, entah mereka tidak sengaja mungkin ya, atau memang kuatnya budaya ketika mereka ketemu tos-tosan, ya kan, peluk-pelukan, "Hei bro," dan sebagainya. Itu dilakukan juga padahal dalam kondisi menjalankan protokol COVID-19. Kenapa? Karena memang menjaga jarak itu sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Tetapi kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, justru terbalik. Dikatakan oleh firman Tuhan, "Mendekatlah kepadaku, maka ia akan mendekat kepada kita." Artinya social distancing itu tidak berlaku atas hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh melakukan yang namanya menjaga jarak dengan Tuhan. Karena menjaga jarak dengan manusia, kita juga jaga jarak dengan Tuhan. Takut COVID gitu ya. Tidak ada. Justru harus kita melakukan satu hubungan yang lebih erat, yang lebih intens lagi dengan Tuhan. Mengapa demikian? Saya kasih perbandingan begini. Kalau dalam kondisi manusia sekarang ada COVID-19, kalau kita tidak menjaga jarak, kemungkinan besar kita terpapar COVID dan bisa mengakibatkan mati. Jadi menjaga jarak, kita hidup. Itu dengan manusia. Tapi kalau dengan Tuhan, menjaga jarak, justru kita akan mengalami kematian. Jadi kalau dengan manusia menjaga jarak kita hidup. Dengan Tuhan menjaga jarak, semakin terjaga jaraknya semakin jauh, terpisah dari Tuhan, mengalami kematian. Kematian rohani, kematian iman. Karena itu social distancing ini sangat tidak berlaku bagi kita dengan Tuhan. Apapun agamanya, mereka pasti akan mengajarkan bahwa jangan menjaga jarak dengan Tuhan yang kita sembah. Karena itu sangat penting sekali pesan firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 4 ayat 8 ini dikatakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Artinya membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun satu hubungan yang erat dengan Tuhan dan semakin erat. Hanya Dialah Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat curahan hati kita hari-hari ini. Tatkala kita sedang menghadapi kemelut yang begitu dahsyat, begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak boleh menjaga jarak dengan Tuhan. Kita harus semakin erat dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya jangan kita menjauhkan diri dari hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah itu tidak hanya dibingkai dalam sebuah pertemuan di gereja ya. Berkali-kali saya sampaikan, tidak hanya karena di gereja kita itu konsep ibadah. Di rumah kita ibadah dengan Tuhan. Mungkin kita di rumah punya ada suami, ada istri, ada anak-anak, ya kan? Bisa melakukan persekutuan kecil ibadah di rumah. Dalam rangka untuk tetap menjaga dan semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Karena dikatakan ayat yang terakhir, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Hari Tuhan itu artinya hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menjemput kita gereja Tuhan yang siap untuk dibawa di dalam kerajaan surga. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus, itu berbahaya buat kita. Karena itu dikatakan jangan menjauhkan diri. Harus rajin. Ya kan? Ini waktu belum ada COVID, ayat ini disampaikan. Datang ke gereja jangan menjauhkan diri. Banyak alasan. Oh gini dan gitu dan sebagainya. Sekarang ibadahnya sudah didekatkan ke rumah. Melalui YouTube channel. Direkam, kemudian dikirim dan ditonton. Tidak ditonton juga mungkin ya. Kenapa? Ya banyak alasan. Jadi sebetulnya buat saya itu bukan persoalan ibadah di gereja atau di rumah yang jadi masalah. Kalau kita tidak beribadah itu masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Ke gereja banyak urusan dan sebagainya.
Sudah di rumah nih ya, Tuhan kasih kesempatan. Banyak orang yang mengeluh dulu ya. Aduh, di gereja banyak ini, kalau ke gereja waktu saya nggak cukup. Nah, sekarang Tuhan kasih nih, dekat di rumah. Tetap juga nggak ibadah. Berarti masalahnya ada di kita sendiri. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kita bicara tentang ibadah, terbagi dalam 3 bagian. Ya, ibadah itu terbagi dalam 3 bagian. Kita lihat dalam yang pertama itu adalah bicara tentang, kita lihat dulu di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, ibadah itu bicara tentang mengakui keberadaan Tuhan, serta menyatakan rasa kagum kita kepada Tuhan. Jadi ibadah itu artinya mengakui keberadaan Tuhan. Dan kita menyatakan rasa kagum kepada Tuhan. Kalau kita tidak beribadah, artinya kita tidak mengakui Tuhan. Dan kita tidak menyatakan kekaguman kita terhadap Tuhan. Yang sudah menolong, menyertai, memberkati, dan melindungi kita. Menyatakan rasa kagum itu dalam 2 hal. Satu lewat pujian, satu lewat penyembahan. Kan kita memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan. Artinya kita memuji kebesaran Tuhan. Mengakui Tuhan. Menyembah Tuhan. Artinya kita mengakui bahwa memang dialah Allah. Satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Yang sudah dibacakan dalam Roma 12 tadi. Jadi mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Ada banyak orang hanya berpikir bahwa ibadah itu tempat kita mencurahkan segala keluh kesah kita. Kalau kita mau diberkati beribadah, kalau kita mau sukses beribadah, kalau kita mau ini, mau itu, mau ini dan mau itu kita beribadah. Itu tidak salah. Tetapi sebetulnya ibadah yang sesungguhnya adalah kita mau mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Jadi cintailah ibadah supaya kita mempersembahkan apa yang kita punya, tubuh kita buat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan banyak buat kita. Sampai hari ini Tuhan sudah berikan banyak buat kita. Ya kan? Kita minta ini, minta itu, minta itu, minta ini, Tuhan kasih. Dan apa yang kita berikan buat Tuhan? Kita mempersembahkan tubuh kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 141. Mazmur 141 ayatnya yang kedua. Mazmur 141 ayat yang kedua dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya kan? Jadi dikatakan biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi kita berdoa, kita memuji Tuhan itu adalah persembahan buat Tuhan. Karena betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Ibadah itu adalah memastikan kita tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi ibadah itu artinya memastikan kita masih berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita masih dalam persekutuan dengan Tuhan enggak ya? Kita harus bertanya, kita masih ada di dalam kelompok persekutuan dengan Tuhan atau sudah keluar? Sudah enggak ibadah setahun, 2 tahun. Itu masih dalam persekutuan enggak dengan Tuhan? Karena itu ibadah memastikan kita masih di dalam persekutuan. Daftar nama kita masih ada di dalamnya. Ya kan? Masih terdaftar. Kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan begini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus.
Jadi Allah yang memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan kepada anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Yesus Kristus. Jadi ibadah itu memastikan kita masih ada di dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Karena itu sekali lagi dalam persekutuan doa pada kesempatan ini, pesan firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Supaya kita tetap memastikan kita masih berada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya melalui apa yang kita lakukan, saya percaya sekali bahwa berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.